Syafaqah, kasih man la yarham lam yurham. Man lam yarham lam yurham. Siapa orang yang tidak menyayangi, nggak bakal dikasihi, nggak bakal disayangi. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di permukaan bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kamu. Wan nasihah artinya kebaikan. Fasal di dalam kasayang dan khair. Wa in baghi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan. Dan selayaknya bahwa menjadi pemilik ilmu musyfiqan. Zarahmah. Memiliki kasih. Nasihan. Cinta kebaikan. Gaira hasidin. Tidak dengki. Tidak hasut. Wah, pondok sebelah. Ya. Pondok sebelah muridnya lebih banyak. Dihasut. Nggak boleh begitu. Pondok sebelah bangunannya lebih bagus. Fasilitas lebih banyak. Jadi dia hasut. Nggak boleh. Kalian juga begitu sama. Kok temen cepet apalan, dicintai sama guru, jadi hasut. Nggak boleh. Ya, Zulfi? Nggak boleh hasut. Tanda hasut, ya orang yang hasut itu, intinya dia itu benci kepada Allah. Orang yang hasut, dia sebenarnya benci kepada Allah. Bukan yang dihasuti, bukan. Tapi dia benci. Kenapa Allah berikan orang tersebut kok kemuliaan, kelebihan yang Allah tidak berikan padaku? Dia itu lagi ngeluh sama Allah. Dia musuh Allah itu. Maka hasut itu diibaratkan Nabi seperti kayu bakar atau api yang membakar apapun yang ada di hadapannya. Maka beliau nyatakan, iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dari sifat hasud. Fa innahu ta'kulul hasanat. Fa innahu ya'kulul hasanat. Maka sungguh hasud itu ya'kulul hasanat. Kama ta'kulun narul hataba. Sebagaimana api membakar apa yang ada di depannya, kayu bakar dan sebagainya. Kalau Allah berikan kepada yang lain, nggak usah hasut, minta sama Allah. Kok, dengar? Kenapa si fulan kok dikasih ya kelebihan harta? Jajannya bisa 2 minggu sekali. Aneh 2 bulan sekali. Aneh sebulan sekali. Sebulan sekali aneh aja, di bawah 2 minggu sekali dia. Ya. Aneh cuma 150 sebulan sekali. Dia 2 minggu sekali bisa 200. Jangan hasut, minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada dia, berikan padaku, ya Allah. Nah, itu bagus gitu. Itu namanya bukan hasut, tapi ghibthah. Ghibthah. Fal hasadu yadhurru wa la yanfa'. Maka sifat dengki itu berbahaya, tidak bermanfaat. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih yaqul. Nah, ini dari sifat kasih sayang seorang guru kepada santri-santrinya. Guru kami Syekhul Islam. Rujukan referensi agama Islam kepada beliau. Beliau berkata, "Dalu," ini para ulama sempat berbicara. Inna ibnal muallim. Nah, ini ulama-ulama ini sempat bercerita tentang guru mereka. Sungguhnya anak laki dari guru kami, gitu kasarnya. Anak laki dari guru kami, yakunu aliman, menjadi kan hebat begitu. Hebat begitu. Ya. Anaknya, abahnya alim, anaknya alim. Itu yang jarang begitu. Hadza shiblun min zakal asad.
Hadza shiblun min zakal asad. Ini anak singa nih. Tuh, di belakang lagi mojok tuh, singanya. Bapaknya maksudnya. Ebi, gitu. Ini anak singa nih. Ngapalnya apa ya? Kritis dalam ibarat kitab. Bayannya jelas. Karena itu tuh singanya itu. Bukan ini kucing atau ini tikus. Ya, bapaknya alim, anaknya enggak. Dia tuh, perhatiin. Dan susah. Susah. Buat anak darah daging sendiri itu jadi ulama, susah. Nggak bisa semua orang itu sama. Tuh. Ya. Ada anaknya partai. Abahnya alim, anaknya politik. Nah, itu. Ya. Minta doa terus pada Allah. Terpenting buat anak, karena doaul walid li waladih ka doa nabi li ummat. Ya. Nah, kenapa bisa menjadi anaknya ini alim? Li'annal mu'allima yuridu an yakuna talamizuhu fil Qur'an ulama. Kenapa sebab itu? Karena si guru itu ingin bahwa santri-santrinya itu di dalam pelajaran seluruhnya mereka jadi semuanya. Udah keinginan kuat begitu. Pengen seluruh santrinya jadi ulama. Ya, insya Allah kalian bakal jadi ulama. Nafi' fil ibad wal bilad, yang bermanfaat di negara dan hamba-hamba Allah semua. Itu begitu. Mengharapkan itu guru, itu muallim, ya, santrinya di ulama semuanya. Fabibarka i'tiqadihi, maka dengan keberkahan yakinnya beliau, wa syafaqatihi, dan kasih sayang kepada santri-santrinya, yakunu ibnuhu aliman, menjadilah anak yang menjadi wa kana yuhka, dan adalah dihikayatkan ya. Ana yuhka, dan adalah diceritakan, dihikayatkan, anna sadral ajalla burhanal a'immah, yaitu orang besar, alim nih, pemuka, gembongnya para alim ulama, burhanul a'immah. Ja'ala, menjadikan waktu sabqi, waktu belajar, li ibnaihi, untuk kedua putra beliau. Siapa putra beliau? As-Sadri Syahid. Makanya kitabnya nggak bersyakal begitu enak. Nahunya jadi main. As-Sadri Syahid Husamiddin. Jadi dua putranya, pertama bernama Husamuddin, yang julukannya Sadri Syahid. Yang kedua Wasadri Said. Siapa? Tajuddin. Jadi beliau itu burhan aimah, menjadikan waktu pelajaran buat dua putranya. Pertama Husam, yang kedua Tajuddin, Husamuddin dan Tajuddin. Kapan itu? Waqtad dahwatil kubra. Di penghujung waktu duha, lagi panas-panasnya. Ya, jam 11 siang kayak begitu. Ya. Jadi si siapa? Guru ini, si ustadz ini menaruh waktu belajar buat anaknya di ujung. Udah siang. Tuh dua putranya belajar di ujung. Udah siang-siang, udah panas-panas. Udahlah, lapar, udah ngantuk. Waktunya di situ bagiannya. Ini burhan aimah. Anak yang pertama Husam, yang kedua Tajuddin. Ba'da jamil asbaq. Setelah seluruh pelajaran-pelajaran yang beliau ajarkan pada para santri. Jamil asbaq, seluruh pelajaran-pelajaran. Jadi murid-muridnya itu, ya, kelas pertama pagi banget, masih segar-segar.
Kelas 2 setelah itu, kelas 3, ujung udah capek, orang ngantuk semua, 2 putranya lah. Jam 11, setengah 12 orang pada tidur, udah lemes, udah panas. Waktu si 2 putra itu belajar. Fakana yaqulan. Maka adalah kedua putra ini berkata, inna tabi'atana takillu wa tamil. Sesungguhnya watak kita ini, tabiat kita, tumpul dan bosan fidzalikal waqti, pada waktu itu. Udah nggak seger lagi kayak pagi kan? Nggak seger lagi. Faqala abuhuma, maka berkatalah ayah keduanya, innal ghuraba'a wa auladal kubara'i. Sesungguhnya para para musafir, ghuraba, artinya orang-orang yang berdatangan jauh-jauh, tuh ghuraba. Pelancong atau iya musafirin, para penuntut ilmu yang jauh-jauh, tuh ghuraba artinya. Ya, dari Kalimantan, dari Jambi, yang jauh-jauh, Bangka. Apalagi auladul kubara, dan anak-anak para alim ulama. Ya'tunani, mereka menitipkan kepadaku, min aqtaril ard, dari ujung-ujung dunia. Mereka berdatangan dari ujung-ujung dunia. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka harus aku dahulukan pelajaran-pelajaran mereka sebelum kalian berdua. Tuh lihat. Ya. Dan itu yang kita amal, alhamdulillah kita dapatkan dari guru Ustaz begitu. Mereka, Masya Allah, kepada santri, bahkan nanti anaknya nanti belakangan. Anaknya belajar tar malam, tapi santri dikedepankan dulu. Tuh lihat, ada thariqah, ada kaidah. Pak, ya juga Said Alwi Al-Maliki juga, apa yang didengarkan oleh guru kita Habib Salim Syatri, beliau belajar sehari bisa 3 pertemuan. Pagi, siang, sore, malam kadang. Pelajaran 14 ilmu, disiplin ilmu dipelajarin. Sampai bahkan disebut anak-anak beliau juga kurangan untuk belajar sama abahnya. Ya, itulah. Dengan berkah perhatian kepada santri, anak jadi. Lihat Said Muhammad Ali Al-Maliki. Ya kan? Fabibarkah syafaqatihi, maka dengan berkah kasih sayang guru tersebut pada santrinya, faqa ibnah, lihat tuh, faqa ibnah, menjulang kedua anaknya ala aktsari fuqahai ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqh. Menjulang kedua anaknya atas paling banyaknya ahli fiqih di negeri tersebut pada masa itu di dalam ilmu fiqih. Ya. Wayan bagi kam? Wayan bagi, dan selayaknya an la yunazi'a ahadan, bahwa tidak berdebat kepada siapapun orang. Tidak berdebat, jidal, wala yukhasimahu, dan memusuhi siapapun. Udah. Jangan sering-sering debat karena menimbulkan dendam. Ya. Tapi kalau musyawarah antara santri itu bagus untuk mengasah otak. Kita akan bikin nanti, makanya nanti jalsa kita akan bikin tuh. Ada waktu untuk musyawarah. Dipimpin harus ada satu perwakilan. Jangan musyawarah kelas jandan, udah mereka satu sama lain, itu nggak bakal hidup. Yang ada bercanda-bercanda. Tapi ada satu yang kibar duduk, dengerin doang udah. Dengerin. Nah, ketika perdebatan itu udah mulai nggak ada titik temunya, baru dia ngomong. Itu bagus. Ya. Pelajaran apa yang kalian pelajarin apa semua? Faraid kah, fiqih kah, nahu kah, sirah kah? Di apa? Dikaji. Dikaji, didalamkan. Nah, jadi di situ ngadu asah otak juga, ngadu ibarah.
Jadi ilmu tuh hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah, bukan dengan belajar doang. Hidup ilmu dengan mudzakarah, saling diskusi. Qila dikatakan al-muhsin. Nah, kenapa? Li'annahu yudai'u awqatahu, oleh karena dia menyanyiakan waktu-waktunya. Qila dikatakan al-muhsin yujza bi ihsanihi. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikannya. Wal musi, dan orang yang berbuat buruk, wal musiu sayakfihi masawihi, akan dibalas pula masawihi, kejahatan-kejahatannya. Itu dia. Orang yang baik akan dibalas. Orang yang berbuat buruk akan dibalas pula. Al jaza min jinsil amal. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Balas itu nanti. Yang berbuat baik kita ngajarin, semangatin santri, semangatin temennya untuk kebaikan, nanti akan dibalas itu. Juga sebaliknya, dia yang narik temennya supaya malas, naudzubillah, nanti pakai ngerokok dan sebagainya, dia akan dibalas juga. Ya, al jaza min jinsil. Ansyadani Syekhul Imam sampai wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna